Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia Sabita Salsabila dengan NIM 118200613. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melaksanakan sebuah praktikum dengan judul alat indera. Nah, pada praktikum kali ini ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu praktikum mengenai alat indera penglihatan, yaitu mata. Tujuannya adalah untuk mengetahui bintik buta. Dan untuk kegiatan yang kedua adalah indera pembau. Tujuannya yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat indera merupakan suatu alat yang mampu menerima rangsangan tertentu. Fungsi utama indera adalah mengenal lingkungan luar atau berbagai rangsangan dari lingkungan luar di luar tubuh kita. Indera hanya dapat berfungsi dengan sempurna apabila tidak ada gangguan pada alat penerima rangsangan, urat saraf sebagai penghubung dengan saraf pusat, dan sistem saraf otak. Manusia memiliki 5 macam indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, pembau, dan pengecap. Untuk kegiatan 1 yaitu indera penglihatan, alat dan bahan yang digunakan adalah kertas manila, penggaris, dan spidol. Langkah kerja: sediakan kertas manila 3 x 14 cm. Buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah pada kertas dengan jarak tanda positif dan titik sejauh 10 cm. Peganglah kertas dengan tangan sejauh 50 cm di depan mata. Tutup mata kiri dan mata kanan, fokus melihat tanda positif yang ada di dalam. Dekatkan kertas ke arah mata dengan perlahan sampai tanda positif hilang atau tidak terlihat. Kemudian jauhkan kertas dari mata sampai tanda positif terlihat atau muncul. Lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Selanjutnya, tutup mata kanan dan mata kiri, fokus melihat tanda titik yang berada di luar. Dekatkan dengan mata secara perlahan sampai tanda titik hilang. Kemudian jauhkan sampai tanda titik terlihat kembali. Lakukan sebanyak 3 kali. Hasil dan pembahasan. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa rata-rata jarak waktu tanda plus hilang pada saat mata kanan ditutup adalah 7,6 cm. Dan rata-rata jarak waktu tanda plus tampak pada saat mata kanan ditutup adalah 14 cm. Rata-rata jarak waktu tanda 0 hilang atau tanda titik hilang pada saat mata kiri ditutup adalah 6 cm. Dan rata-rata jarak waktu tanda titik tampak pada saat mata kiri ditutup adalah 10,6 cm. Selanjutnya, pertanyaan dan jawaban. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Fungsi dari tanda positif pada praktikum alat indera penglihatan ini adalah sebagai objek untuk mengetahui bintik buta pada seseorang, karena tanda positif yang akan menjadi acuan terlihat atau tidaknya oleh mata yang terbuka. Pertanyaan kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga tanda tersebut hilang dan tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Selanjutnya, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Pertanyaan keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif tadi pada percobaan. Jelaskan. Orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba, penglihatannya menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rhodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Pertanyaan kelima,
Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Ya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, menebal atau menipis, yang membuat pandangan menjadi fokus. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata yang dipakai ada dua lensa, ada yang menggunakan lensa cembung dan ada yang menggunakan lensa cekung atau keduanya. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Selanjutnya kegiatan 2. Alat dan bahan yang digunakan adalah apel, kencur, air putih, pisau, tusuk gigi, dan piring kecil. Langkah pertama, siapkan 2 potong apel dan 2 potong kencur yang sama besarnya. Kemudian tusuk menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya tutup mata dan hidung. Kemudian masukkan 1 tusuk kencur atau 1 tusuk apel oleh teman Anda secara acak dan tentukan oleh Anda makanan apa yang masuk ke dalam mulut. Lalu netralkan dengan meminum air putih. Lakukan hal yang sama seperti langkah kerja sebelumnya. Netralkan kembali dengan meminum air putih. Selanjutnya tutup mata dan biarkan hidungnya tidak ditutup. Kemudian masukkan 1 tusuk kencur atau 1 tusuk apel oleh teman Anda secara acak dan tentukan oleh Anda makanan apa yang masuk ke dalam mulut. Netralkan kembali dengan meminum air putih. Lakukan hal yang sama seperti langkah kerja sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa peka lidah dan hidung terhadap rasa yang dimasukkan ke dalam mulut dengan menutup hidung dan tidak. Yang pertama dilakukan adalah dengan menutup mata dan hidung. Pada saat kegiatan pertama ini, tidak tercium bau dari aroma apel maupun kencur, namun dari teksturnya masih terasa. Apel yang renyah dan berair, sedangkan kencur agak keras dan tidak serenyah apel. Praktikan pun berhasil menebak dengan benar mana apel dan mana kencur. Untuk kegiatan kedua, praktikan masih menutup mata namun hidungnya tidak ditutup. Pada saat kegiatan kedua ini, aroma apel dan aroma kencurnya sangat tercium, sehingga praktikan dapat langsung menebak apa yang dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian dari teksturnya jelas terasa apel yang renyah dan berair, sedangkan kencur agak keras dan tidak serenyah apel. Praktikan pun berhasil menebak dengan benar mana apel dan mana kencur. Indra pembau dan pengecap dapat saling bekerja sama. Rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Dari sinilah otak mulai memerintahkan berbagai sel dan kelenjar untuk mempersiapkan diri seolah akan ada makanan yang masuk ke dalam rongga mulut, walaupun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Otak yang telah mengenali bau mengirimkan sinyal kepada reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut, dan secara otomatis kelenjar pun akan mempersiapkan diri, misalnya dengan menghasilkan cukup banyak air liur. Sebagai contoh, saat kita mencium aroma mangga muda, kita bisa menduga jika mangga tersebut asam. Otomatis kelenjar saliva akan menghasilkan air liur lebih banyak. Ini pula yang terjadi saat kita menghirup aroma lezat dari makanan. Kesimpulan, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa 1. Bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang, sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut, maka tidak dapat terlihat bayangannya. 2. Bintik buta pada setiap orang akan berbeda-beda. 3. Perbedaan daerah bintik buta seseorang dipengaruhi oleh ukuran bola mata, kecembungan lensa mata, dan jarak lensa ke retina. 4. Bintik buta tidak ada hubungannya dengan buta warna, karena buta warna biasanya terjadi karena faktor genetik. 5. Kepekaan berpengaruh terhadap rangsangan aroma apel dan kencur, di mana aroma kencur lebih tajam daripada aroma apel. 6. Terdapat korelasi yang baik antara indera pembau dengan indera pengecap. Indera pembau lebih peka ketika hidung tidak ditutup.
Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.